Shalom, selamat Selamat pagi pagi adik-adik adik-adik semuanya. Gimana nih? Kabarnya Mbak Divi gimana nih? Aku lumayan baik sih Mbak. Kalau Mbak Mega gimana? Puji Tuhan baik sih. Kalau Puji adik-adik di rumah gimana ya? Baik kan ya pasti ya? Ya puji Tuhan Tuhan banget pasti ya. baik. Nah, hari ini kita mau ngapain sih Kak? Kira-kira mau ngapain kalau hari Minggu kayak gini? Masa cuma duduk di depan laptop atau di depan HP nggak ngapa-ngapain? Nggak mungkin ya Mbak ya? Iya dong, kita hari ini mau Sekolah Minggu. Minggu. Oke. Udah pada semangat kan ya buat sekolah Minggu? Buat Semangat puji dong Tuhan. harusnya. Ya. Semangat dong. Kan masih pagi Mbak. Ya, harus semangat sih, nggak boleh Betul ngantuk banget. ya. Oke. Sekarang kita mau masuk ke pujian pembukaan, Kak Divi. Judulnya kira-kira apa nih Mbak? Hari Karena ini kita mau senang-senang, jadi enaknya judulnya nggak boleh yang sedih-sedih dong. kita mau pujikan hari ini kurasa bahagia, biar kita selalu bahagia. Adik-adiknya harus bangun Kak, berdiri Mbak. Bentar, kita belum ini perkenalan dulu. Oh iya, oke. Iya. Gimana? Hari ini kita ditemenin sama Kak Divi dan Kak Mega, dan ada Kak David, David yang mengiringi, sekalian nanti akan membawakan firman. Betul banget. Gitu. Oke. Yuk, Jadi kita mau bangkit berdiri ya. Kita bangkit berdiri. Yuk bangkit berdiri adik-adik yuk. Yuk, kita mau pujikan hari ini kurasa bahagia. Yuk, boleh sambil tepuk tangan ya. Betul. Hari ini kurasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk mana kita? Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kita mau pujikan sekali lagi ya adik-adik. Hari ini kurasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Lebih semangat lagi, yuk. Tuhan Yesus satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk mana sahabat kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat
memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Beri kemuliaan buat Tuhan. Tepuk tangan. Wah, masih tetap semangat kan ya? Harus dong, harus semangat. Nah, sebelum kita mau masuk ke pujian berikutnya, kita mau apa nih? Kita mau dengerin doa dari salah satu teman kita. Kira-kira adik semua ada yang tahu nggak siapa sih yang bakal mimpin doa pembukanya? Ada yang tahu nggak? Siapa ya? Siapa ya? Penasaran kan? Oke. Doa pembukaan kali ini akan dibawakan oleh adik Ananta. Ya. Untuk adik Ananta dipersilakan. Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini. Berkatilah sekolah minggu pada pagi hari ini Tuhan, bagi MC, pemusik, dan pembawa firman. Semoga Tuhan sekolah minggu pada pagi hari ini lancar saja. Terima kasih Tuhan, kami setiap doa dan ucap syukur. Terima kasih untuk adik Ananta. Nah, sekarang kita mau Puji. oh iya, tapi sebelumnya kita mau siapkan hati kita Kak buat menerima firman. Tapi sebelumnya nih Mbak, aku tuh pengen curhat. Curhat apa sih? Coba ini cerita. Kayak rasanya tuh gimana gitu ya hari ini. Gimana? Gundah gulana gitu loh Mbak. Soalnya aku lagi berantem sama teman aku. Aduh, kenapa berantem? Ada sih masalah kecil, cuma kayaknya emang kita nggak klop deh kayak gitu Mbak. Jadi percikan-percikan kecil gitu. Oh, Kak Divi lagi berantem nih sama temennya. Iya. Gimana kalau Kak Divi nggak usah sebel-sebel sama temennya dulu, mending kita dengerin firman Tuhan. Emang Setuju nggak? Emang kenapa Mbak kalau dengerin firman Tuhan? Emang itu bisa ngobatin gitu suasana hati aku? Pasti bisa. Biar kita tuh tahu kenapa kita nggak boleh berantem. Tuhan tuh nggak suka kalau kita berantem. Gimana? Setuju kan? Setuju sih, setuju. Oke. Sebelum kita dengerin firman, kita mau siapkan hati kita. Kita mau pujikan satu pujian ya Kak? Betul banget. Kita mau pujiin lagu Bagaikan Bejana Siap Dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap dalamku, memuliakan nama-Mu. Kita mau pujikan sekali lagi. Bagaikan bejana siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu.
memuliakan namamu. Memuliakan namamu. Untuk Mas David dipersilahkan. Halo, shalom adik-adik semua. Halo. Yuk sebelum kita berdoa untuk firman, siapkan Alkitabnya dulu yuk. Alkitabnya dipegang dulu. Kalau yang belum diambil, diambil dulu. Saya kasih waktu dulu deh untuk ambil Alkitab atau nyiapin Alkitab dulu. Sudah semua ya? Yuk kita berdoa yuk. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu pada hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan-Mu pada hari ini Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, belajar firman-Mu Tuhan. Urapi kami Tuhan, supaya kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman, supaya hanya firman-Mu saja yang keluar dari lidah dan bibirnya. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi adik-adik semuanya, shalom. Haleluya, puji Tuhan. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Tadi pada saat kita mau sekolah minggu, Kak Divi curhat bahwa Kak Divi lagi berantem sama temennya. Nah, pada pagi hari ini kita belajar bahwa senangnya kita kalau hidup rukun. Kita buka Alkitab kita di Mazmur 133 ayat yang pertama. Mazmur 133 ayat yang pertama. Yuk dibuka Alkitabnya yuk. Minta tolong papa mama untuk bantu buka Alkitab. Ayo. Tak tunggunya. Sudah ketemu ya? Yuk kita baca sama-sama yuk. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Nah, saya mau tanya dulu sama adik-adik semua. Siapa yang di sini pernah berantem bersama? Mungkin berantem sama kakaknya, mungkin sama adiknya, atau temennya, atau papa mamahnya. Nah, terus kalau pernah, apa sih yang adik-adik rasakan? Mungkin kayak Kak Divi lagi, kalau kelihatannya dia agak galau, agak tidak nyaman, hatinya tidak enak. Mungkin itu perasaan yang dirasakan adik-adik semua di sini. Nah, ini saya manggilnya Pak David apa Mas David? Mas David aja ya, kalau Pak David saya kelihatan tua. Nah, Mas David punya cerita nih. Ada seorang sahabat namanya Ani dan Ina. Memang kebetulan ini namanya bolak-balik bisa semua, Ani dan Ina. Si Ani ini punya mainan baru. Dia cerita sama ke Ina, sahabatnya. Ina, aku punya mainan baru. Si Ina menjawab, mainan apa itu Ina? Nih aku punya boneka kuda poni. Lalu si Ina, aku boleh pinjem enggak? Boleh. Nah si Ani bilang juga, tapi hati-hati ya, jangan sampai rusak. Nah si Ina menjawab, iya Ani, tak boleh tak bawa pulang ya. Nah lalu dibawa pulang.
Tapi pada saat malam harinya, si Ina tanpa sengaja mematahkan kepalanya kuda poni, rusak deh mainannya. Saat itu si Ina tidak bisa tidur. Aduh, gimana ya besok pagi saya ketemu dengan Ani? Saya harus ngomong apa? Akhirnya paginya si Ina bertemu dengan Ani di sekolah. Si Ina berkata, "Ani, aku minta maaf. Aku sudah merusakkan mainanmu." Si Ani langsung marah. Kan aku sudah bilang kalau harus hati-hati. Terus ini gimana? Sejak saat itu hubungan si Ani dan si Ina jadi nggak enak. Seperti yang dialami Kak Divi tadi, berantem dengan temennya, dia nggak enak di sekolah. Yang biasanya dia main bareng, dia nggak bisa main bareng, mainnya sendiri-sendirian. Nah, kejadian itu diketahui sama Bu Tuti, gurunya. Lalu dipanggillah si Ani dan si Ina. Ani, Ina, kalian itu kan sahabat. Kenapa kalian seperti ini? Kok diam-diaman seperti ini? Si Ani langsung bercerita kalau si Ina sudah merusakkan mainannya. Bu Tuti lalu berkata, "Si Ina, apa kamu sudah minta maaf?" Si Ina pun menjawab, "Sudah, Bu." Nah, si Ani bagaimana? Kamu mau memaafkan si Ina atau tidak? Si Ani berdiam. Dia bingung karena dia tidak bisa bermain dengan sahabatnya. Dia tidak bisa pulang sekolah bersama sahabatnya, pergi ke kantin sekolah bersama sahabatnya. Di satu sisi si Ani juga, aku pengen bermain kayak dulu lagi. Si Ani masih diam. Bu Tuti akhirnya menjawab, "Ani, kalau kamu belum memaafkan, nanti kamu akan seperti ini terus. Tidak nyaman di sekolah, tidak nyaman bersama teman-temanmu, apalagi sahabatmu." Akhirnya si Ani berpikir, "Ya Bu, saya mau memaafkan si Ina." Akhirnya mereka berdua bermaafan dan mereka akhirnya hidup rukun kembali. Setelah hidup rukun, mereka bermain bersama, pulang sekolah bersama, pergi ke kantin sekolah bersama, bermain di rumah bersama. Suasana begitu indahnya. Nah, adik-adik, dari cerita Ani dan Ina, kita bisa belajar untuk hidup rukun. Mungkin adik-adik pernah berbuat salah, mungkin temannya pernah berbuat salah. Kita harus sebagai anak-anak Tuhan, kita wajib untuk yang namanya memaafkan. Karena Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk saling mengampuni. Nah, adik-adik, seperti yang Mas David pernah belajar dulu, ada yang pernah bilang sama Mas David, 1000 teman itu sangat kurang dibandingkan dengan 1 musuh. Jadi kita perbanyak teman kita saling hidup rukun. Karena apa? Kalau kita hidup rukun, berkat-berkat Tuhan pun pasti akan dicurahkan kepada kita. Seperti tadi kita baca Mazmur 133 ayat 1, kita baca di Mazmur 133 ayat 3. Bawahnya itu kan masih ada ayat 1, ayat 2, ayat 3. Nah, ayat 3 kita baca. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Nah, kalau kita hidup rukun, berkat-berkat Tuhan pun akan dicurahkan kepada kita.
tidak hanya dicurahkan kepada kita, tetapi juga di lingkungan sekitar kita. Kalau kita hidup rukun, berkat Tuhan curahkan kita, papa mama kita juga diberkati, adik kita juga diberkati, kakak kita juga diberkati, semua yang ada di lingkungan kita terberkati. Nah, adik-adik, kalau yang saat ini masih memiliki, aduh aku kok masih ganjil, aku masih berantem sama temanku, sama kakakku, adikku, papa mamaku, yuk segera minta maaf, kita bereskan hati kita kembali jalin hubungan kita yang baik dengan sekeliling kita, supaya berkat-berkat Tuhan dicurahkan, dan biar suasana di kehidupan kita sungguh alangkah baiknya dan indahnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita berdoa. Kembali kami menghadap kehadirat-Mu Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, ajari kami untuk saling hidup rukun, saling memaafkan Tuhan, karena Engkau sendiri yang mengajarkan kepada kami. Terima kasih Tuhan, berkati acara sekolah minggu ini hingga akhirnya nanti. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Waktu saya kembalikan kepada Kak Mega dan Kak Divi. Gimana Kak Divi setelah dengerin firman Tuhan? Apa sih yang dirasain sama Kak Divi? Wah, hati aku tuh rasanya tenang banget gitu loh Kak Mega. Kayak rasa dendam aku, rasa benci aku itu tiba-tiba langsung hilang kayak gitu. Iya, kan memang semua itu butuh proses. Betul gitu. banget. Bagus deh kalau misalnya sekarang Kak Divi udah nggak sebel lagi. Nah, sekarang kita mau ngapain nih Kak Mega? Ini, tadi kan kita ada ayat hafalan. Buat ngingetin adik-adik lagi, yuk kita mau baca sama-sama lagi ya. Oke, yuk. Kita ambil ayatnya dari Mazmur 133 ayat 1. Yuk kita baca bareng-bareng yuk adik-adik. Yuk. 1, 2, 3. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Tuh, tadi kayak ayat yang tadi ya, kalau kita bisa hidup rukun, pasti Tuhan Yesus akan senang banget. Betul banget itu. Nah, sekarang kita mau ngapain nih Kak? Kita mau ada sesi persembahan. Gitu. Nah, yuk adik-adik kita mau siapkan persembahan kita buat Tuhan. Tapi caranya gimana sih Kak? Oke, jadi aku kasih tahu ya sama adik-adik semuanya. Jadi di sini ada 2 cara buat kita persembahan. Yang pertama, adik-adik bisa menitipkan uang adik-adik, kemudian dimasukkan ke dalam amplop, lalu bisa diserahkan kepada orang tua. Nah nanti orang tua akan menyerahkan kepada kakak-kakak sekolah minggu terdekat. Nah cara yang kedua Kak Mega itu bisa melalui via e-money gitu. Jadi di layar ini nanti adik-adik bisa melihat adanya barcode di sini. Nah, adik-adik bisa langsung transfer melalui barcode itu, kayak gitu. Oke, sekarang udah tahu caranya kan? Nah, kita mau iringi persembahan kita kali ini dengan satu pujian. Judulnya Bersyukur. Yuk, kita mau bangkit berdiri ya Kak? Oke. Bersyukur. Bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur. Susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, 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 berilah syukur, bersyukur. Susah ataupun senang, bersyukur.
Panjatkan doamu. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Kasihnya Yesus jadi milikmu. Kasihnya Yesus jadi milikmu. Sekali lagi, Kasihnya Yesus jadi milikmu. Nah, sekarang saatnya kita mau siapkan hati kita untuk mengucapkan pengakuan iman rasuli. Betul banget. Sekarang kita mau berdiri dengan tegap. Kita mau tangan kita yang sebelah kanan kita taruh di dada kita sebelah kiri. Udah siapkan ya? Mari kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Nah, adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang saatnya kita mau doa syafaat, persembahan, terus disambung doa penutup dan doa Bapa kami. Nah, sekarang adik-adik duduk yang rapi, tangannya dilipat, matanya dipejamkan, kita mau menghadap kepada Tuhan. Yuk, Kak Mega. Mari doa saya hantarkan. Selamat pagi Tuhan, kembali kami menghadap kehadirat-Mu. Puji syukur dan terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang kami mengikuti sekolah minggu hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Tuhan, pada kesempatan hari ini kami mau berdoa untuk anak-anak sekolah minggu di GKJ WKM Tuhan. Kiranya Engkau akan berkati dalam sekolahnya, Engkau berikan kesehatan, dan Engkau juga akan membimbing anak-anak-Mu ini Tuhan untuk menjadi anak yang takut akan Engkau. Juga kami berdoa untuk mungkin teman-teman kami Tuhan yang saat ini Engkau izinkan sakit. Juga Engkau berikan kesehatan Tuhan, Engkau berikan pemulihan agar bisa sekolah minggu bersama-sama dengan kami. Juga untuk teman-teman kami yang saat ini juga tidak bisa ikut sekolah minggu karena pergi, Engkau juga akan lindungi dalam perjalanannya hingga sampai di tempat tujuan dengan selamat dan dapat kembali lagi ke rumah dengan selamat. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk hubungan kami bersama teman-teman kami Tuhan. Kiranya Engkau akan jagai kami agar kami tetap memiliki hubungan yang rukun dan saling mengasihi dan saling mengampuni. Tuhan, juga saat ini kami mau serahkan persembahan kami saat ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya persembahan ini dapat menjadi berkat untuk gereja kami, untuk sekolah minggu kami, untuk orang-orang di sekitar kami. Engkau berkati kami Tuhan dalam setiap pelayanan kami. Tuhan, kami juga sebentar akan undur dari tempat ini. Kiranya Engkau juga yang terus memberkati kami agar kami terus semangat untuk melayani Engkau. Tuhan, terima kasih Tuhan penyertaan-Mu dari awal hingga akhir kami dapat ikut sekolah minggu Tuhan. Kiranya kami dapat menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kami. Tuhan, kami juga akan berdoa sesuai dengan doa yang telah Engkau ajarkan Tuhan, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat.
karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, sekarang udah selesai nih Kak sekolah minggunya. Gak kerasa ya Kak ya, kita udah mau padahal kayaknya tadi baru kita sapa-sapa adik-adik ya. Banget. Padahal tadi kayaknya barusan aku curhat kan. Iya, barusan curhat. Tapi nggak apa-apa, masih ada minggu depan. Betul. Oke. Nah, biar tetap semangat, kita mau pujikan satu pujian dulu Kak sebelum kita tutup. Kita mau nyanyiin satu pujian, tapi adik-adik harus lebih semangat ya dari yang pertama tadi. Adik-adik harus berdiri lah ya Mbak. Benar, kita bangkit berdiri lagi. Yuk. Kita mau nyanyiin lagu Dalam Nama Yesus. Yuk semangat. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan. Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Kita mau pujikan sekali lagi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan. Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Terima kasih adik-adik. Jangan lupa jaga kesehatan, taati protokol kesehatan juga ya. Harus pakai masker, harus sering cuci tangan, dan jangan lupa kalau kemana-mana harus izin orang tua dulu dong Mbak. Betul. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bye. Shalom.